Alam Pesona Indonesia. Hari ini di air terjun Moramo yang merupakan salah satu destinasi unggulan di Desa Sumbersari, Kabupaten Konawe Selatan. Saya bersama Mas Ino. Mas Ino ini adalah founder dari Desata, yaitu komunitas penggiat pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara, yang mereka banyak melakukan pendampingan di desa wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, hari ini kita akan berbincang bagaimana pengembangan desa wisata Sumbersari, khususnya area pengembangan di air terjun Moramo, sehingga bisa menarik wisatawan baik domestik maupun internasional untuk bisa berkunjung ke air terjun Moramo. Halo Mas Ino. Siap. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana pandangannya terhadap air terjun Moramo ini? Kalau dari Desata sendiri melihat, kita pernah sekali untuk survei bahwa untuk atraksi utama memang ini cukup unik, karena untuk Sulawesi saja mungkin yang kategori seperti ini cuman ada di Bantimurun misalnya, di Sulawesi Selatan, tapi dengan karakter topografi wilayah yang beda tentunya, ini beda. Nah, kemudian atraksi utama ini memang memiliki trap, jadi trap air terjun mini yang bisa kita nikmati selama perjalanan. Jadi sebenarnya wisatawan itu tidak hanya berpikir bagaimana cepat sampai ke atraksi utama. Ya. Nah, jadi ada spot-spot untuk break point, orang bisa singgah. Yang kedua, memang alamnya terjaga karena ini adalah kawasan konservasi alam. Ya. Nah, memang untuk penguatan skup desa wisata yang dibutuhkan adalah pengembangan atraksi di coverage wilayah administrasi desa Sumbersarinya, sehingga mungkin kedepannya orang datang ke Sumbersari tidak hanya bertujuan untuk ke air terjun, tapi di kawasan desanya juga atraksinya bisa dinikmati. Betul sekali, kayak sepanjang jalan ini kayaknya kita betul-betul healing. Betul. Dan puncaknya itu di air terjunnya ini luar biasa. Ya. Nah, kedepannya tentu kita harapkan bagaimana pemanfaatan air terjun ini supaya betul-betul bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat ya, yang ada di desa Sumbersari. Betul. Nah, kalau menurut Mas Ino sebagai penggiat pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara, gimana kira-kira trik-triknya itu biar masyarakat bisa mendapatkan kue dari pembangunan pariwisata yang ada di air terjun Moramo ini? Kalau identifikasi awal kita itu untuk Sumbersari ini sebenarnya dia punya potensi wisata agro. Kemudian yang kita tahu Konsel ini selalu menggaungkan yang namanya ikon Indonesia Mini. Yes. Bagaimana keberagaman suku bangsa yang ada di sini itu menjadi kekuatan. Nah, itu bisa menjadi atraksi-atraksi budaya yang bisa dimunculkan pada saat wisatawan datang. Tinggal bagaimana mendesain itu sehingga impact ekonominya juga bisa terasa untuk penggiat seni. Kemudian UMKM-nya tadi kita lihat di lahan parkir itu mereka sudah punya produk-produk lokal ternyata. Nah, mereka mencoba untuk menggali yang tidak biasa didapat orang di dalam kota. Nah, ini perlu dikembangkan saya pikir, hanya memang harus ada kolaborasi. Jadi kolaborasi dan aksi. Nah, gitu. Jadi semua elemen yang ada di Sumbersari bisa duduk bersama, didukung oleh pemerintah, dan saya pikir dengan hadirnya Pok Darwis, kemudian BUMDesnya mau berkolaborasi, pemerintah desanya juga mau, pemerintah kabupaten kan tinggal melihat apa yang butuh disupport oleh desa gitu, karena desa juga punya keterbatasan. Ya. Nah, makanya kita bilang membangun Sumbersari ini memang harus kekuatan lintas sektoral, karena infrastrukturnya mungkin ada teman-teman dari TU. Kemudian untuk homestay-nya itu juga bisa dibantu, disupport. Dan uniknya memang sepanjang jalan masuk ke kawasan sampai di gerbang Moramo ini, kita bisa lihat ada beberapa ornamen-ornamen rumah itu yang mencerminkan bahwa kebinekaan kita di Sumbersari ini terjaga dengan baik atau di Konsel. Nah, harusnya juga ini dicarikan konsep kreatif untuk mengangkat mereka bahwa ketika ke Konsel, ketika ke Sumbersari, kita bisa melihat gambaran umum kebinekaan Nusantara ada di sini, meskipun dalam skup kecil. Nah, ini memang yang harus
kita tahu jejak digital Moramo ini sudah ada dari tahun 70-an, 80-an. Nah, artinya tidak ada kata terlambat untuk membangun atraksi Moramo yang lebih luas sebelum masuk ke sini. Karena kalau kita masuk ke sini, kita sudah terhibur dengan alamnya yang luar biasa, gitu kan? Betul. Nah, jadi orang yang pernah datang tahun 2000 kemarin, tahun 90 kemarin, akhirnya melihat atraksi-atraksi baru, mau kembali. Tertarik lagi untuk Betul. Tadi kita diskusi sama Pak Kades Pariwisata Komsel, saya kira memang perlu lagi dibangkitkan ada semacam event untuk bagian dari bagaimana mensosialisasikan destinasi wisata ini kepada seluruh wisatawan baik yang ada di domestik maupun yang di Indonesia. Saya pikir kalau misalnya pemerintah kabupaten mungkin berkenan membuat event festival air terjun Moramo, di situ nanti ada aksi-aksi bersih-bersih lingkungan, kemudian ada mungkin penanaman pohon, bagaimana pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sekitar. Nah, sehingga nanti kita harapkan betul-betul air terjun Moramo ini menjadi destinasi unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kita harus syukuri sebenarnya satu, alamnya masih terjaga. Ya, betul sekali. Jadi orang yang datang tahun 70, 80, alamnya masih terjaga seperti ini, dulu. Tapi aksesibilitas menuju sudah lebih bagus, mantap lah. Bagus. Oke, para pecinta pariwisata di Indonesia, sekian bincang kita sama Mas Ino, Ketua Deswisata Sulawesi Tenggara. Nanti akan kita ketemu di berbagai destinasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Salam pesona Indonesia.